Ya, misalkan ini contohnya sasarannya meningkatnya kesejahteraan petani. Indikator kinerjanya jumlah petani yang sejahtera seperti itu. Nah, kalau kita hanya menghitung jumlah petani yang sejahtera, ini kan kita agak eh, kita agak mengambang ya. Maksudnya sejahtera itu kan banyak ya indikatornya. Apakah dia pendapatannya, apakah sudah punya rumah, atau mungkin sudah punya kendaraan itu definisi sejahtera itu seperti apa. Makanya baiknya lebih spesifik ditulis misalnya rata-rata pendapatan petani atau mungkin persentase pendapatan minimal berapa ratus per tahun seperti itu. Jadi itu maksud dari lebih spesifik. Kemudian ini contoh ada lagi terkait kesadaran lingkungan, kesadaran hukum. Di sini contohnya yang pertama presentase angkutan kota memenuhi syarat kelayakan. Nah, ini kurang spesifik kelayakan seperti apa yang dimaksud seperti itu. Nah, baiknya itu adalah presentase pengemudi angkot yang memiliki izin mengemudi sesuai klasifikasinya. Nah, ini lebih spesifik. Ini adalah maksud dari S spesifik yang ada di SMART. Kemudian M, measurable. Jadi indikator ini bisa diukurnya adalah ada sasaran dari tingkatnya pemahaman peserta bimbingan teknis sakit. Nah, untuk contoh indikator yaitu tingkat pemahaman peserta bimbingan. Nah, kalau tingkat pemahaman saja kita kan sebenarnya tidak bisa mengukur ya pemahaman setiap orang itu seperti apa seperti itu. Makanya harusnya dikasih ukuran dalam indikator kinerja itu. Misalnya diganti dengan presentase BIMTEK yang menjawab 80% pertanyaan dengan benar. Nah, ini kan ada ukuran yang menjadi patokan kita bahwa indikator ini bisa dihitung seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian relevan R. Ini maksudnya itu berhubungan dengan sasaran yang dimaksud. Jadi tidak melenceng jauh seperti itu ya Bapak Ibu ya maksudnya dari sasarannya. Di sini ada meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Indikator yang pertama adalah jumlah sekolah yang menerima bantuan. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan taraf pendidikan masyarakat? Mungkin ada, tapi bisa keterkaitannya itu sangat jauh. Masih ada hal-hal yang lebih terkait sangat dekat dengan taraf perhitungan cara pendidikan taraf pendidikan masyarakat. Jadi baiknya bisa diganti misalnya dengan angka kelulusan atau rata-rata nilai UAN atau angka melanjutkan sekolah. Ini hal-hal yang lebih relevan untuk bisa menghitung sasaran dari taraf pendidikan masyarakat. Kemudian dari eh, Smart Plus cukup ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada time bond tadi ya. Time bond ini maksudnya bisa dihitung dalam waktu yang bisa ditentukan. Misalkan dalam setahun, dalam 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Nah, kemudian cukup. Cukup ini maksudnya adalah indikator ini cukup untuk bisa menjawab kondisi dari sasaran yang kita tuangkan. Ini ada contoh sasarannya adalah mewujudkan pariwisata daerah yang berdaya saing. Indikator yang pertama itu adalah jumlah kunjungan wisatawan saja seperti itu. Kalau apakah cukup Bapak Ibu untuk menilai berdaya saing seperti itu. Apakah cukup dari kondisi kunjungan wisatawan hitung saja? Nah, kan sebenarnya nggak cukup ya, karena ini kan berdaya saing. Kecuali sasarannya meningkatnya kunjungan wisatawan saja. Nah, itu mungkin cukup indikatornya hanya kunjungan wisatawan. Tapi ini karena yang berdaya saing, istilahnya perlu hitungan indikator yang mungkin cukup komprehensif ya untuk menilai si berdaya saing. Makanya baiknya ditambahkan indikator lainnya, misalkan ada kontribusi PDRB, kemudian bisa ditambahkan dengan spending of money seperti itu. Nah, tipe indikator kinerja itu banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan ya untuk memberikan ukuran, misalkan bisa perhitungan kualitatif, kuantitatif, yaitu misalkan menggunakan angka atau menggunakan presentase, rasio, rata-rata, indeks, itu bisa semua digunakan dalam perhitungan indikator kinerja. Yang penting itu bisa diukur seperti itu, jadi menggunakan angka. Kemudian ini kita masuk ke indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis organisasi. Itu Pemda atau mungkin level perangkat daerah itu memang harusnya sudah punya IKU seperti itu.
Jadi IKU ini adalah sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kinerja masing-masing perangkat daerah maupun level di Pemda. Nah, di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu IKU dan IKK yang selama ini kita gunakan bahwa kalau IKU itu biasanya ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah masing-masing, menggambarkan ada perbedaan, bisa berbeda antara Provinsi Sulbar dan Sultra misalnya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan kita sendiri seperti itu dan mengacu pada tusi atau isu yang masing-masing daerah miliki. Kalau IKK ini adalah biasanya ditetapkan oleh Dagri, kemudian setiap daerah sudah ditetapkan ya IKK-nya, targetnya juga ditetapkan dari sana, kemudian biasanya berdasarkan pelayanan SPM dan menggambarkan urusan wajib dan pilihan. Nah, IKU dan IKK itu bisa beririsan, maksudnya bisa sama, kemungkinan sama, bisa berbeda juga bisa, seperti itu. Nah, ini ada contoh saja APS yang termasuk IKK urusan pendidikan bisa menjadi dari IKU dari Dinas Pendidikan jika itu menjadi isu di pemerintah daerah sana, seperti itu. Nah, ini ada format IKU ya Bapak Ibu yang kita harus ketahui dan memang wajib diikuti ya. Jadi OPD-nya apa, kemudian sasarannya strategis yang di PK-nya Kepala Dinas itu apa saja, indikatornya seperti apa, dan diisi dengan formulasi perhitungannya seperti apa. Biasanya kalau mau ditambah ada sumber data misalkan perhitungan mandiri atau mungkin dari BPS dan sebagainya seperti itu. Nah, ini format-format IKU yang memang biasanya kita susun ya di awal tahun ya, sesuai dengan PK yang di TTD oleh Kepala Dinas. Dan sebenarnya kalau IKU ini sebenarnya bukan dokumen formal sih Bapak Ibu ya, jadi bisa diubah jika memang diperlukan, menyesuaikan dengan PK misalnya, seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu terkait indikator kinerja IKU ya, terkait sakit, karena kita membahas IKU. Sebelum kita berlanjut ke RB, sejauh ini apakah ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau misal cukup, nggak apa-apa, nanti saja mungkin bisa saya lanjutkan ke RB, seperti itu. Izin Bu Safina, Oh ya, baik Bu. sedikit sebelum mungkin masuk ke RB, dan sebelum teman-teman perangkat daerah mungkin ini masih berpikir untuk bertanya atau masih mempersiapkan pertanyaan, kami dari Biro Organisasi memulai terkait dengan yang memang isunya itu kadang banyak perangkat daerah yang bertanya perbedaan dari IKK yang tadi disinggung, IKK, IKU, dan berbagai kinerja yang harus perangkat daerah hasilkan dari kementeriannya. Nah, ini banyak miss. Mereka kadang, oh kalau IKK harus begini, IKU harus begini. Sementara kami juga ada indikator kinerja yang ditetapkan oleh misalnya Kemendagri. Nah, itu bagaimana menyatukan, Ya, menyatukan semuanya karena apalagi masih ada seperti parsial-parsial, ego-ego ya, parsial itu masih ada. betul. Mohon penjelasannya lebih sedikit detail, Bu. Iya. Jadi sebenarnya IKU ini eh, menyesuaikan ya kebutuhan daerah. Misalkan udah ditetapkan indikator A oleh Dagri atau mungkin kementerian lain dan itu memang menjadi isu di kita. Itu nggak apa-apa masuk ke IKU Bapak Ibu. Jadi IKU ini benar-benar dari kitanya sendiri yang mengolah bukan dari arahan pusat seperti itu. Kalau misalkan ada arahan pusat B dan lainnya dan itu menjadi isu di daerah kita, nggak apa-apa kita masukin ke IKU. Mungkin dengan catatan harusnya tetap melihat eh, berorientasi hasil dan smart tadi seperti itu. Jadi istilahnya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan ada arahan dari Dagri dan itu menjadi masalah di kita, itu kita masukkan ke IKU dan juga kan Pak otomatis masuk ke PK seperti itu. Jadi di PK Kepala Dinas itu itulah yang biasanya akan dituangkan ke IKU si OPD itu seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu. Mm-mm.
apakah IKU ini harus di cascading. Misalnya ada IKU angka kemiskinan di Pemda, dia menjadi IKU gubernur. Nah, untuk cascading ke bawahnya, apakah kami cascading angka kemiskinan atau cascadingnya itu dari sasaran strategis? Nah, ini juga kadang kami bingung, Bu. Hmm. Ya, ini maksudnya angka kemiskinan ini dari bupati, oh ya dari gubernur ya Bu ya. Dari misalkan di cascading atau diperjenjangkan adalah dari sasarannya sebenarnya. Jadi misalkan di gubernur penurunan angka kemiskinan, angka kemudian indikator angka kemiskinan, kemudian bawahnya ya harusnya kita tentukan CSF-nya. Misalkan apa saja sih yang kita lakukan? Oh, berarti misalkan di Dinsos ada penurunan PMKS-nya, misalnya, kemudian pendidikan terkait mungkin akses ke sekolahnya, kemudian seperti itu. Jadi itulah yang diturunkan seperti itu. Nah, eh, itu biasanya memang idealnya seperti itu yang diturunkan ya Bapak Ibu ya. Untuk penuangan ke PK itu sebenarnya eh, idealnya itu yang diturunkan tadi itulah yang diturunkan ke PEKPA. Tapi kadangkala beberapa Pemda itu juga kadang dari gubernur beberapa indikator itu sama dengan OPD-nya. Itu juga nggak salah sebenarnya. Jadi itu sebenarnya diserahkan pada Pemdanya. Yang penting prinsipnya adalah tetap harus berorientasi hasil dan smart sih tadi. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kembali ke Pemdanya ya, Bu. Bisa Ya, saja bahwa indikator yang digunakan di Pemda boleh langsung digunakan oleh eselon 2 di perangkat daerah masing-masing betul, boleh Bu. Yang penting pengampunya. kalau, ya betul, tapi jangan semuanya ya istilahnya takutnya punya gubernur kayak kumpulan dari perangkat daerah. Jadi tidak seperti itu. Jadi tetap harus dipilih-pilih seperti itu. Oh, ya. Siap, Ibu. Selanjutnya perangkat daerah lain, apakah ada yang ingin bertanya terkait indikator kinerja ini? Ini adalah momen dan tidak sering ya kita bisa mengundang ke Mempan. Silahkan perangkat daerah lain. Dari mana? Ya, silahkan, silahkan. Izin dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif. Silahkan Pak, langsung. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Eh, Terkait IKU dan IKK, Ibu, mohon arahan. Ini betul tadi yang disampaikan bahwa ini sangat beririsan dan kadang IKU ini juga menjadi IKK atau IKK menjadi IKU juga. Mungkin kami bisa diberikan garis pembatas terkait IKU dan IKK ini. Eh, apakah IKU ini yang lebih general atau IKK sehingga kita bisa eh, memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan sebagai indikator yang terpisah atau bagaimana? Mohon arahannya. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi seperti yang tadi ya, Pak ya, sebenarnya ada syaratnya kalau ikut tadi ya. Harusnya syaratnya itu dia berorientasi hasil dan smart C tadi ya. Kalau di IKK kayaknya nggak semua indikator kan smart ya. Maksudnya ada yang masih pelaksanaan kegiatan atau mungkin kegiatan yang terkait program dan lainnya ya, kalau nggak salah. Nah, itulah yang baiknya itu tidak perlu masuk ke IKU karena IKU kan punyanya level kepala dinas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya istilahnya disamakan gitu, maksudnya kualitasnya bahwa IKU adalah punya kepala dinas. Harusnya isinya adalah indikator-indikator yang istilahnya cukup makro untuk level Pemda maupun level si perangkat daerah seperti itu. Karena itu akan menjadi tanggung jawabnya si PK-nya di kepala dinas seperti itu. Nah, untuk level-level mungkin kalau di KK terkait pelaksanaan kegiatan, beberapa indikator terkait SPM sebenarnya itu kalau mau dimunculkan sebenarnya baiknya ya mungkin di bawahnya level kepala dinas seperti itu Bapak Ibu kalau memang itu mau dimunculkan seperti itu. Karena kan untuk IKK sendiri kan memang kita wajib menjawabnya ya setiap tahun. Ya nggak apa-apa kita jawab seperti itu. Tapi untuk yang masuk ke PK adalah perhitungan-perhitungan makro atau
yang memang kita menghitung secara keseluruhan ya. Kalau misalkan nggak hanya kegiatan, oh kegiatan A masuk indikatornya kepala dinas, tapi kita nggak ngehitung nih, emang kita sudah melaksanakan kegiatan ini ada dampaknya nggak? Misalkan terkait penurunan kemiskinan atau mungkin terkait penurunan PMKS tadi, atau bahkan terkait peningkatan investasi. Kan harusnya peningkatan investasi itu tadi yang masuk menjadi IKU dan juga PK-nya si kepala dinas, seperti itu, Pak. Makasih Ibu, makasih. Ya, Pak. Selanjutnya, apa masih ada dari perangkat daerah? Kalau begitu dari Biro Organisasi lagi. Terkait dengan indikator yang tadi plus cukup. Nah, rata-rata kami, Bu, itu setiap satu sasaran hanya menggunakan satu indikator. Sebaiknya sarannya seperti apa? Apakah memang sasaran strategisnya itu lebih makro sehingga kami bermain di beberapa indikator, atau memang sasarannya langsung plek menurunkan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan? Nah, karena di beberapa perangkat daerah kami harus akui, kami itu hanya bermain satu indikator, Bu, dengan satu sasaran strategis. Ya, mohon sarannya untuk yang ini. Ya, baik, Bu. Sebenarnya ini tetap diserahkan ke Pemda ya. Kalau dari saya sendiri sih baiknya tadi spesifik, Bu. Jadi satu saran, satu indikator. Jadi nggak apa-apa, langsung penurunan kemiskinan, tingkat kemiskinan, peningkatan investasi, ya udah realisasi. Itu lebih jelas gitu buat kita untuk melihat seperti itu. Kalau misalkan lebih panjang, saya sarankan enggak sih, karena biasanya bakalan banyak perdebatan mungkin ya, Bu. Ya, kalau misalkan lebih panjang, oh ini kan nambah ini, satunya nambah ini harusnya, dan lainnya. Jadi kalau saran dari kami bagusnya sih satu, maksudnya satu yang spesifik atau yang cukup tadi. Itu sudah cukup dan nggak apa-apa kok, Bu. Siap, Bu, makasih. Perangkat daerah lain, apa ada yang ingin bertanya sebelum kita melangkah di materi RB? Sekali lagi, apa teman-teman dari perangkat daerah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sesuatu yang mengganjal di pikirannya selama ini bisa ditanyakan hari ini. Izin Bu, Yap, silakan Pak. ya, izin Bu, kami dari Dinas Perkebunan Bu, Eh, ya terkait ikut tadi, itu kan sudah dijelaskan bahwa itu sifatnya makro. Nah, eh, tapi sifatnya makronya apakah harus diintervensi langsung dengan kita atau memang intervensinya itu beberapa sumber apa yang terlibat di dalamnya. Seperti kami misalnya itu untuk indikator kami itu misalnya ini tadi meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan. Nah, indikator IKU kami itu adalah nilai tukar petani perkebunan atau NTPR. Tapi di dalam nilai tukar petani perkebunan itu kan banyak apa bukan cuma di intervensi langsung di kita, tapi itu banyak variabel-variabel Pak, banyak intervensi di luar di sana yang terlibat di dalam itu Bu. Gimana tuh Bu? Terus yang kedua, eh, apakah IKU ini kita bisa berubah sementara apa sudah ditetapkan di RPJMD di dalam RPJMD Sulawesi Barat. Demikian Bu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang pertama ya Pak ya, terkait tadi ya jumlah kesejahteraan petani. Betul Pak, itu memang cukup komprehensif ya Pak ya. Nah ini sebenarnya kalau di penetapan indikator, ini ada dialog kinerja Bapak Ibu antara tim Pemda dan juga tim masing-masing perangkat daerah. Istilahnya kayak tawar-menawar indikator dan juga target sebenarnya ya. Jadi benar-benar kuat-kuatan argumentasi seperti itu. Jadi dan berdasarkan data bahwa misalkan si perangkat daerah itu memang belum bisa menyanggupi, ya mungkin ada diskusi lanjutan apakah itu dinaikkan eh, di level bupati seperti itu. Tapi misalkan si perangkat daerah tadi, si level Pemda tadi memang memberikan data-data bahwa yakin bahwa itu bisa dipegang oleh perangkat daerah, ya memang nggak apa-apa juga dipegang oleh
si perangkat daerah. Karena memang beda-beda level Pemda ya Pak. Ada yang memang provinsi itu berani perangkat daerah yang untuk megang si rata-rata pendapatan, jadi disesuaikan targetnya seperti itu, yang mungkin yang bisa dicapai istilahnya ya Pak ya, tapi tidak lebih rendah dari pencapaian tahun lalu. Dan juga atau ada beberapa Pemda yang memang itu punyanya masuk ke level si bupati seperti atau mungkin gubernur. Jadi tetap ini pasti diserahkan ke masing-masing Pemda seperti itu Pak untuk diskusinya. Nah, untuk yang kedua tadi IKU bisa berubah, bisa Bapak Ibu ya. Tadi mungkin saya sampaikan sebenarnya IKU ini bukan dokumen IKU itu bukan dokumen formal sebenarnya. Jadi misalkan ada PK berubah, mungkin ada perubahan strategi misalnya atau mungkin terkait ada bencana dan lainnya, IKU bisa berubah menyesuaikan dari PK-nya. Yang penting IKU itu bukan sama di RPJMD-nya, tapi IKU itu harus sama dengan PK yang ditandatanganinya seperti itu Bapak Ibu. Begitu ya Pak ya. Siap, Bu. Baik. Ya, apa masih ada lagi dari teman-teman perangkat daerah lainnya? Kalau sudah tidak ada, mungkin izin Bu Safina, kita akan lanjut ke materi RB. Namun mungkin tidak akan menutup kemungkinan di akhir-akhir acara teman-teman akan bertanya tentang sakit ini, tentang indikator kinerja kembali ya Bu ya. Ya, Ya, nggak apa-apa Bu. silakan Bu, dilanjutkan materinya ke materi RB. Ibu izin saya melanjutkan sedikit ya ke materi RB. Eh, Ini mungkin gambaran umum ya Bapak Ibu seperti yang kita tahu bahwa kemarin kita mengeluarkan SE ya terkait pelaksanaan RB di masa transisi karena memang kan untuk GDRBN maupun roadmap itu juga kita belum menerbitkan dan belum bisa menyebarkannya karena memang masih proses harmon yang eh, menurut saya memang sangat cukup lama seperti itu. Jadi untuk tahun 2025 ini kita masih menggunakan penerapan yang sama dengan tahun sebelumnya seperti itu. Nah, arah kebijakan eh, selanjutnya mungkin ini dimulai dari 2025 ke depan ya Bapak Ibu ya. Untuk kemarin ini kan kita sudah menggunakan di GDRBN 2020 sampai 2025 dan memang sudah berakhir. Kemudian sekarang kita sedang menyusun GDRBN untuk sampai 2045. Nah, untuk visinya sendiri masih menggunakan visi Indonesia Emas seperti yang kita tahu ya. Karena memang itu target Indonesia itu sendiri. Nah, untuk arah kebijakannya ini sendiri, RB yang pertama terkait diposisikan sebagai mesin penggerak pembangunan seperti itu. Kemudian yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan. Jadi intinya memang ini masih berfokus pada perbaikan tata kelola untuk mengarah ke transformasi digital. Jadi istilahnya mungkin harapannya bisa menggunakan teknologi-teknologi seperti itu ya Bapak Ibu, karena memang targetnya nanti menjadi Indonesia emas. Nah, untuk pertimbangannya ini sendiri, karena kan kita sudah disusun duluan ya terkait RPJPN itu sendiri tahun lalu, dan itulah yang menjadi acuan kita untuk menyusun si GDRBN itu sendiri. Selain dari adanya cita dari Presiden bahwa RB ini masih menjadi prioritas perbaikan dari beliau seperti itu. Intinya seperti itu poin pentingnya sebenarnya ini Bapak Ibu saya rangkum. Intinya nanti selain GDRBN kita akan menyusun roadmap per 5 tahunan. Jadi istilahnya ya ada RPJPN dan juga ada RPJ MN seperti itu. Dan KL menyusun Renstra, kemudian Pemda menyusun RPG MD seperti itu. Istilahnya mungkin gambarannya sama seperti itu terkait GDRBN dan juga roadmap itu. Nah, ini gambaran strukturnya saja yang terkait isi GDRBN itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini sistematikanya saja, ada pendahuluan, isunya, eh, target-target RB untuk penilaian Indonesia Emas itu seperti apa saja, seperti itu.
Nah, untuk isu strategisnya sendiri terkait isu strategis global yang kita nilai masukkan ke GDRBN itu cukup komprehensif ya, sangat banyak berdasarkan masalah yang kita hadapi sekarang seperti itu. Dan juga dari penjelasan dari RPJPN seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada kelas menengah, demografi global, kemudian ada terkait perdagangan internasional, teknologi, seperti itu. Nah, mungkin saya langsung saja terkait RB untuk Indonesia Emas ini, Bapak Ibu, ya, terkait RB. Nah, visi misinya itu sendiri. Nah, visi misinya itu sendiri adalah visinya Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Kemudian misinya itu sendiri transformasi tata kelola. Karena transformasi terkait birokrasi ini yang disebutkan menjadi asta cita presiden tadi ya. Jadi kita mengambil misi dari transformasi tata kelola itu. Kemudian kita hitunglah tadi berdasarkan capaian reformasi dari 2010 sampai 2025, kemudian isu strategis global dan nasional per terakhir 2025 ini. Dan muncullah akhirnya GDRBN 2025 sampai 2045 dengan visi dan misi yang lebih komprehensif seperti itu. Nah, untuk transformasi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa fokus kita sebenarnya ke transformasi birokrasi digital. Makanya memang salah satu indeks meso pada RB itu ada terkait SPBE, kemudian pengelolaan arsip dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah ada engine development, kemudian ada RB berdampak. Ini ada RB general yang kita tahu bahwa dan RB tematik. Jadi RB general ini bertujuan untuk memperbaiki birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang diceritakan. Jadi maksudnya RB general adalah kita menilai penilaian-penilaian indeks perbaikan yang kita terapkan, maksudnya. Jadi perbaikan-perbaikan yang dinilai oleh kementerian-kementerian itu ya yang menjadi RB General. Misalnya kita sudah memulai perbaikan digital, dihitungnya oleh indeks SPBE misalnya. Kemudian terkait perbaikan etika, seperti ada indeks berakhlak, kemudian apalagi terkait penilaian integritas, ada SPI misalnya seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang memang penilaian untuk bisa menilai tata kelola kita itu sampai mana sih sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian selain itu kita ada RB tematik karena memang kan presiden kita punya fokus-fokus tertentu ya, memang yang dia istilahnya kayak rencana kerja memang yang per tahunnya yang mau didorong seperti itu. Misalkan terkait MBG, kemudian terkait digital, kemudian terkait ketahanan pangan seperti itu. Itulah yang akan tema-tema itulah yang kita ambil menjadi tema tematik setiap tahunnya yang harus juga ikut didukung, istilahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nomor 3 adalah transformasi birokrasi digital. Nah, untuk penetapan tujuan dan sasaran GDRBN ini sendiri yang dituangkan adalah terwujudnya birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas dalam aspek kehidupan atau human base dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, ini sasaran-sasarannya dan masing-masing sasaran ini punya indikator-indikator yang kita tetapkan dan kita hitung setiap tahunnya untuk menilai keberhasilan si RB yang kita laksanakan. Nah, ini kerangka GDRBN gambarannya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk indikator-indikatornya seperti ini. Jadi ada visi, misi sama sebenarnya seperti RPJPN, cuman ini memang fokus pada perbaikan tata kelola negara seperti itu. Jadi ada indikator-indikator untuk menilai keberhasilan RB kita, ada Government Effectiveness Index, kemudian indeks RB itu sendiri. Kemudian terkait sasarannya juga ada instansi pemerintah yang memuaskan terkait sistem merit. Kemudian terkait beretika dan inovatif, ini ada SPI seperti Indeks Integritas Nasional. Jadi seluruh nilai SPI yang dilakukan di seluruh instansi pemerintah. Jadi indikator-indikator ini yang dituangkan di GDRBN dan harus diukur nanti oleh kita sendiri, oleh Kemenperan RB maksudnya seperti itu.
Nah, ini gambaran saja terkait keterkaitan RPJPN dan GDWRBN. Intinya memang untuk penyusunan GDWRBN kemarin sudah melihat arah dari RPJPN itu sendiri yang sudah ditetapkan. Jadi istilahnya memang tahapannya juga hampir sama gitu, seperti itu, selaras seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk roadmap-nya juga ya ini Bapak Ibu ya, targetnya memang sejauh ini belum bisa diterbitkan dan juga belum bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Ini juga gambaran saja bahwa isi dari roadmap-nya itu seperti apa. Sebenarnya intinya sebenarnya masih sama ya, kita masih menggunakan indeks MESO yang penilaian pakai indeks-indeks MESO yang dilakukan oleh kementerian-kementerian lain. Jadi mereka adalah KL koordinator atau leading sektor terkait penilaian RB seperti itu. Nah, ini sistematikanya seperti ini masih sama, ada pendahuluan, isu, kemudian tujuan penjelasan terkait roadmap isinya, terkait kebijakan, sasarannya, itu juga ada di sini. Kemudian ini keterkaitan GDRBN dengan roadmap, pastinya kalau kemarin nyusun roadmap kita turunannya pasti jadi GDRBN seperti itu. Jadi istilahnya eh, diturunkan ke roadmap per 5 tahunnya seperti itu. Nah, ini kemarin tadi yang saya sebutkan terkait Astacita Presiden ya Bapak Ibu, kita masuk di nomor 7 yaitu terkait penguatan reformasi staf politik, hukum dan birokrasi. Nah, untuk ini menjelaskan saja bahwa kenapa RB itu penting ya Pak Ibu, karena memang masih menjadi agenda prioritas terkait Astacita yang nomor 7. Dan juga akhirnya dari nomor 7 kita tuangkan nih ke RB bahwa melihat dari program-program prioritas Presiden juga nasional, ada hal-hal yang memang juga menjadi prioritas di RB itu juga. Jadi terkait transformasi digital, kemudian terkait ASN berdasarkan sistem merit, dan sebagainya. Nah, ini RB General. RB General intinya sebenarnya ini adalah agak kecil-kecil ya Bapak Ibu, tapi ini isinya adalah indeks-indeks yang dilakukan penilaian oleh KL Meso, seperti itu. Kemarin sebenarnya cukup banyak ya, ada berapa itu? Sampai 24-an kalau nggak salah. Ya, kalau lengkap. Nah, ini selain dari RB General, ini adalah ada RB berdampak atau terkait tematik ya. Karena memang kemarin visinya memang terkait kesejahteraan rakyat. Yang pertama terkait RB pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi, hilirisasi ketahanan pangan, dan kualitas layanan kesehatan, dan juga terkait pendidikan. Ini kemarin sudah berjalan ya per 2025 ini, dan di 2026 ini masih dilanjutkan terkait 6 tema ini. Nah, ini konstruksi indeks saja. Jadi istilahnya RB General itu ada perencanaan ya, ada rencana aksi dan juga ada sasaran dan target yang memang dinilai seperti itu. Istilahnya yang dinilai oleh indeks-indeks meso tadi itu dampaknya sama dengan tematik bahwa kita punya rencana aksi dan juga ada perhitungan dampak yang dinilai atas rencana aksi kita, misalkan terkait kemiskinannya apakah menurun, seperti itu, investasinya apakah ada kenaikan dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Dan jadilah itu hitungannya menjadi indeks RB. Nah, ini untuk pelaksanaan RB tematik itu sendiri ya. Ini penjelasan per tema saja. Jadi yang pertama terkait kemiskinan. Nah, kemiskinan ini ada sebenarnya ini sudah kita terapkan ya dari awal RB tematik. Jadi intinya memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi penurunan kemiskinan, pemberian bantuan, istilahnya kegiatannya ya. Jadi ini kita kasih nih bentuk intervensinya. Sebenarnya kita kasih acuan-acuannya. Jadi yang pertama koordinasi. Ada nggak kita
kegiatan atau rencana aksi dalam isian portal kita terkait koordinasi, terkait lintas KLD, kolaborasi istilahnya seperti itu. Kemudian integrasi program pelindungan sosial, apa kita juga menerapkan itu atau meningkatkan terkait program tersebut. Kemudian progres penyederhanaan proses penyaluran bansos. Nah, ini kita nggak asal ngasih bansos, tapi kita apakah melakukan penyederhanaan dari prosesnya itu sendiri. Kemudian peningkatan akurasi data. Nah, kita juga apakah melakukan pembaruan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk intervensi ini sendiri sebenarnya nanti kita bisa lihat nih ke rencana aksi kita apakah sudah memuat hal-hal ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, kalau untuk kualitas dari rencana aksi sendiri sebenarnya kalau mau dilihat kita bisa review nih rencana aksi kita apakah intervensi yang ada di kota 6 hal ini sudah masuk dalam kegiatan kita. Nah, selanjutnya terkait investasi. Ini juga sama, Bapak Ibu ya. Apakah rencana aksi kita sudah memuat hal-hal yang memang dimaksudkan di intervensi ini? Yaitu yang pertama proses penyederhanaan proses perizinan misalnya, kemudian penguatan pelayanan perizinan, kemudian terkait pengawasan proses perizinan sendiri, kemudian apakah ada inovasi seperti itu. Ini hal-hal yang memang bisa dikatakan rencana aksi yang cukup berkualitas. Nah, untuk yang kotak-kotak di sini adalah sebenarnya itu kalau misalkan mau lebih difokuskan itu lebih bagus. Jadi misalkan ada prioritas pembangunan sekarang kan terkait pangan, terkait sumber daya alam. Nah, jika ada hal plus dan dimasukkan rencana aksi terkait perbaikan atau kemudahan berusaha dalam investasi SDA ini juga adalah hal yang bagus seperti itu Bapak. Sama dengan yang ini ya terkait kemiskinan tadi kan. Oh, ternyata ada program terkait ketahanan pangan, terkait air, atau mungkin akses pada layanan kesehatan orang miskin, seperti itu. Namun yang pentingnya adalah maksud dari rencana aksi yang bagus minimal sebenarnya memuat dari bentuk intervensi-intervensi yang dijelaskan di sini, yang nomor 1 sampai 5 misalkan. Terkait hilirisasi ya, hilirisasi. Jadi kita pilih nih produk unggulan, misalkan yang kita fokuskan seperti itu. Jadi apakah kita lakukan penyederhanaan perizinannya, kemudian ada insentif nih untuk industri pengolahan yang kita pilih itu tadi, kemudian ada kolaborasi dari eh, antar antar instansi pemerintah seperti itu juga bisa. Kemudian terkait ketahanan pangan. Terkait ketahanan pangan ini intervensinya adalah peningkatan produksi pangan berbasis teknologi. Nah, biasanya pasti ada ini inovasi-inovasi yang kita punya ya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Apakah di sana ada produksi beras yang di, di, dilatih oleh pemerintah daerah kita dan itu berhasil menjadi lumbung pangan seperti itu kan juga hal yang bagus seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk intervensi nomor 1 sampai 5 ini apakah masuk dalam kegiatan rencana aksi kita? Kemudian terkait kesehatan. Nah, ini biasanya memang peningkatan kemarin sih programnya cek kesehatan gratis ya Bapak Ibu. Nah, hal seperti itu apakah juga masuk seperti itu. Nah, untuk bentuk intervensinya sendiri sebenarnya kalau secara umum yang kita inginkan ya sebenarnya itu apakah ada penerapan teknologi dalam proses bisnis layanan kesehatan seperti itu. Jadi apakah perbaikan kita di RSUD atau mungkin puskesmas kita sudah mengarah ke sana, perbaikan teknologi, kemudian ada sistem yang memang kita terapkan, misalnya dari RSUD dan sampai ke bawah, dan itu masyarakat sudah bisa menggunakan, itu salah satunya, misalkan terkait teknologi informasi, misalkan dalam pendaftaran, rekam medis, dan antrian, dan lainnya. Itu hal-hal yang biasanya memang diminta di rencana aksi yang baik, seperti yang bagus. Kemudian penguatan interoperabilitas antar kesehatan, peningkatan kapasitas SDM, dan lainnya. Kemudian terkait pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri, ini intervensi yang baik, bagusnya dilakukan Pemda adalah 8 hal ini yang memang kita tulis ya. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, penguatan dan kapasitas kualitas guru, kemudian perbaikan penguatan mutu layanan,
kemudian penguatan layanan PAUD, eh, dan juga ada penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta. Jadi kalau misalkan nanti mau direview nggak apa-apa Bapak Ibu, dan misalkan belum bisa semua hal ini dilakukan, mungkin beberapa hal dulu dari intervensi-intervensi yang kita maksud di rencana aksi pendidikan itu, sementara itu yang dilakukan juga nggak apa-apa. Yang penting maksud dari rencana aksi yang baik, yang mungkin berkualitas, yang dimaksud di eh, tema-tema ini adalah sebenarnya dari penjelasan bentuk-bentuk intervensi yang sudah kita sampaikan di paparan ini. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu terkait RB. Eh, Kalau misalkan kemarin saya lihat sebenarnya sudah cukup baik ya kalau RB-nya Sulbar masih di BB ya Bapak Ibu ya kalau nggak salah ya. Dan angkanya mungkin tidak bergerak banyak ya kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi itu mungkin PR-nya bisa dipertahankan atau bahkan sebenarnya ditingkatkan Bapak Ibu ya. Karena memang kalau per tahun ini tuh target kita itu RB dan Sakip tuh sudah fokus prioritasnya itu sudah bukan B tapi ke BB. Nah, alhamdulillahnya memang Provinsi Sulbar ini RB-nya sudah BB, namun mungkin sakitnya ya masih menjadi PR ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi untuk RB mungkin kita bisa fokus ke indeks-indeks meso yang memang belum ditargetkan baik atau terkait eh, capaian output rencana aksi itu kemarin kalau nggak salah saya lihat beberapa capaian rencana aksi kayaknya belum diisi lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa menjadi PR juga bahwa baiknya ke depan kita bisa menginput capaian output realisasinya itu juga lengkap seperti itu. Karena itu juga masuk penilaian kita seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin mekanisme evaluasi RB tahun 2025 ya. Intinya masih sama ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu dikhawatirkan, masih sama dengan sebelumnya. Istilahnya rencana-rencana aksinya juga masih masih menggunakan tindak lanjut saja dari rencana aksi sebelumnya atau PR-PR dari indeks meso yang memang belum baik. Kemudian penginputannya juga masih melalui portal RB dan juga terkait tematiknya juga masih sama seperti penjelasan kemarin. Seperti yang kita lakukan kemarin yaitu hilirisasi, layanan kesehatan, pangan dan juga pendidikan. Dan mekanisme evaluasinya juga masih sama, ada RB general dan juga RB tematik itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin ini tidak perlu saja ya Bapak Ibu teknis penggunaan portal karena kita sudah menggunakannya. Baik, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan ya terkait RB general dan juga tematik. Oke, ini gambaran nanti mungkin akan saya kirim terkait paparannya. Baik, izin saya kembalikan kepada Biro Organisasi. Disilahkan, Ibu. Ya, makasih Ibu Kartila. Materinya sangat menarik ya dari RB ini. Dan secara informasi Bu, kami di Biro Organisasi dengan personil baru, jadi RB ini termasuk hal baru bagi kami. Oh, oke. Secara personal Bu, Mm-mm. jadi semoga dengan nilai yang ada ini BB, PR-nya kami tetap BB dengan personil yang baru dan jauh lebih baik dari yang kemarin. Hmm. Eh, Sebelum saya sampaikan ke perangkat daerah lainnya, teman-teman perangkat daerah, mungkin dari awal itu saya yang bertanya. Mm-mm. Yang pertama itu terkait konstruksi RB. Nah, di konstruksi tadi itu ada sasaran strategis yang paling bawah dengan indikatornya masing-masing. Nah, indikator-indikator ini baik juga itu tadi yang dijelaskan indikator dari tim MESO itu harus kami turunkan ke Pemda dan perangkat daerah pengampu masing-masing. Atau seperti apa mekanisme yang lebih realnya, Bu? Ya, makasih. Ya, Mungkin itu dulu. oke. Baik, terkait indeks ya, Bu ya. Karena memang kan kalau di RB itu cukup banyak indeks yang memang dilakukan penilaian dan itu masuk dari perhitungan perhitungan nilai RB.
Baiknya memang diturunkan Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kalau misalkan mau dimasukkan PK, monggo seperti itu silahkan. Kalau misalkan enggak dulu juga nggak apa-apa. Tapi baiknya memang diturunkan. Jadi dipilihlah OPD pengampu si indeks itu. Misalkan arsip, oh ya udah kearsipan. Jadi misalkan ada pertanyaan tentang progres dan lainnya itu ya memang baiknya memang si perangkat daerah arsip yang menjawab seperti itu progresnya seperti ini, kendalanya seperti ini dan sebagainya. Jadi strateginya memang berapa instansi pemerintah memang harusnya dibagi tanggung jawabnya untuk bisa mendongkrak nilai si RB itu. Dan memang berapa Pemda pun juga langsung memasukkan ke PK-nya. Jadi misalkan terkait arsip ya dimasukkan terkait tadi penilaian arsip, kemudian terkait SPBE masuk ke Kominfo, kemudian hal-hal seperti itu juga bisa. Jadi untuk dimasukkan ke PK-nya kami serahkan ke Pemda, tapi untuk strategi percepatannya memang baiknya memang dibagi ke koordinatornya di masing-masing perangkat daerah yang berkaitan seperti itu, Bu. Bu, jadi kalau ya saya tangkap bahwa indikator-indikator ini nanti kami pilah-pilah, ada yang bisa berada di Pemda dan ada ya di level perangkat daerah. Nah, berikutnya ketika indikator ini ada, itu kami masukkan ke dalam PK. Artinya nanti berkaitan di materi pertama, kami masukkan dia di dokumen indikator kinerja. Seperti itu ya, Bu. Atau saya salah tangkap? Ya, bisa Bu. Jadi untuk indikator RB ini boleh dimasukkan ke PK. Berarti kalau yang misalnya masuk PK pasti biasanya akan menjadi IKU-nya juga seperti itu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya, Bu. Ini masalah RB ya. Misalnya ini tadi indikator RB. Saya kembali ke sakit, indikator-indikator yang dari kementerian masing-masing perangkat daerah. Nah, apakah ceritanya boleh sama seperti ini? Saya hanya memperjelas, Bu. Maksudnya ceritanya seperti Eh, apa Bu? Maksudnya? Misalnya di Dukcapil ada kinerja yang harus dia laporkan ke kementeriannya dengan indikator yang ditetapkan oleh kementeriannya. Nah, ketika kami biro organisasi menyarankan mereka memasukkan dalam PK-nya karena terkait misalnya fiskal yang tidak mendukung, jadi hal-hal yang wajib mereka laporkan itu kami jadikan mereka masukkan ke IKU-nya, kami tetapkan itu sebagai IKU-nya, maka ceritanya bisa seperti itu. Oke, gini Bapak Ibu, seperti yang mungkin saya tadi sampaikan ya bahwa eh, karena memang betul ya, memang ada ego sektoral ya Bapak Ibu ya, bahwa biasanya kementerian-kementerian ini minta indeksnya juga dimasukkan. Tapi kalau saran dari kami, sebenarnya memang harus kita punya argumentasi kuat bahwa kenapa memang tidak perlu dimasukkan. Tapi kita akan tetap memberikan data atau laporan yang diminta seperti itu. Itu kan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang masuk ke PK adalah yang menjadi isu atau masalah strategis yang kita hadapi seperti itu. Yang pertama ya Bapak Ibu ya. Dan terkait yang tadi, mungkin mohon diingat terkait prinsip nomor satu terkait PK dan IKU ya Bapak Ibu ya, yang selalu kita ingatkan bahwa harusnya yang masuk ke PK dan itu adalah indikator yang memang prinsipnya smart dan cukup. Nah, jika memang dari indikator yang memang disarankan ini mungkin tidak tidak sesuai level kepala dinas, kalau saran dari kami mungkin bisa diturunkan saja, atau jika memang diminta datanya ya kita akan berikan seperti itu. Itu mungkinnya ya. Tapi yang masuk ke PK adalah indikator-indikator yang memang smart plus C seperti tadi ya, seperti yang seharusnya bahwa memang level kepala dinas kan harusnya memang yang level yang berkualitas atau yang cukup makro istilahnya seperti itu. Nah, untuk nilai indeks RB ini sendiri masing-masing indeks tadi mungkin saya sampaikan tidak harus dimasukkan ya Bapak Ibu ya. Ini terserah Pemdanya mau masukkan apa enggak. Kalau memang dimasukkan juga bagus dan yang ada di PK itu kan sebenarnya nggak hanya si satu indeks RB tadi boleh memasukkan sasaran-sasaran lainnya sebetulnya. Yang penting itu masih Smart C. Jadi IKU-nya pun ada 4 atau ada 5 itu pun juga nggak apa-apa. Yang penting masih dengan prinsip yang nomor satu tadi yang selalu kita terapkan bahwa yang prioritas bahwa harusnya masuk IKU dan BK itu yang berkualitas Smart C dan berorientasi hasil seperti itu. Jadi
itu tetap kami serahkan ke Pemda untuk pemilihan sasaran dan indikatornya seperti itu, Bu. Oke, siap Bu. Mm-mm. Berikutnya apa teman-teman dari perangkat daerah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, teman-teman dari perangkat daerah. Nah, kalau perangkat daerah belum ada, kami kembalikan lagi ke biro organisasi. Nah, ini Bu, kami kan sementara menyusun rencana aksi. Bukan sementara, sebenarnya seluruh perangkat daerah sudah menyampaikan rencana aksinya beserta dengan capaiannya. Dari materi tadi, beberapa intervensi yang harusnya di tematik itu ada yang miss. Ya, ada yang miss. Saran Ibu kira-kira apakah kami harus perbaiki dulu sebelum portal terbuka penginputan atau kami memasukkan memang yang sudah tersahkan ini karena kami juga sudah membuat surat pengesahannya oleh Sekda. Jadi ini bagaimana Bu? Iya. Baiknya diperbaiki saja, Bu. Karena sebenarnya kalau rencana aksi dan portal kan sebenarnya kita kita buka lama ya nanti ya. Maksudnya penginputannya, realisasinya sebenarnya kita buka cukup lama. Baiknya sih memang diperbaiki saja, Bapak Ibu ya. Dan untuk rencana aksinya itu boleh menggunakan yang terakhir kapanpun. Misal hari ini berubah lagi, besok berubah lagi itu juga nggak apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk rencana aksinya. Jadi baiknya sih memang disesuaikan saja. Biar ada perbaikan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin ada peningkatan ya kalau saya lihat. Mungkin Bapak Ibu kalau mau menghitung yang before after 2024 2025 sekilas kemarin punya Sulbar tuh tematiknya juga mengalami peningkatan ya kalau nggak salah ya. Namun untuk RB generalnya yang mengalami penurunan kalau nggak salah, itu nanti mungkin direview lagi. Nah, itu mungkin adalah hal yang bagus. Jadi coba nanti direview kembali saja rencana aksi tematiknya karena itu sudah bagus. Eh, apakah ada intervensi yang mau tadi yang kita sebutkan, yang kita sampaikan tadi, apakah bisa dimasukkan lagi seperti itu? Apakah sudah masuk semuanya atau mungkin sebagian besar seperti itu? Itu mungkin direview lagi saja biar biar ada peningkatan nilai karena kan memang nilainya 73, tapi kan sebenarnya untuk proses ke 100 kan masih ada gap lah Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa naikkan lagi nih untuk peningkatan nilainya. Nah, untuk RB generalnya mungkin ada indeks meso ya yang mungkin turun tadi mungkin karena memang ada penurunan nilai di RB general. Itu nanti mungkin direview saja mana yang mengalami peningkatan penurunan, kemudian terkait rencana aksinya itu apakah sudah baik menjelaskan dari perbaikan atau PR dari dari indeks-indeks meso yang masih menjadi perbaikan. Kemudian catatan yang terakhir tadi yang saya lihat capaian output sih Bu yang memang tidak terisi lengkap ya dari Sulbar seperti itu. Capaian output si rencana aksi tematik dan juga terkait general itu tidak 100% terisi jadi masih kosong-kosong seperti itu. Jadi itu yang kayaknya juga menjadi poin utama nilainya mungkin tidak banyak berubah juga seperti itu. Karena memang sebelumnya kayaknya di 73, tapi tahun ini juga masih 73 seperti itu kalau nggak salah ya. Nilai akhirnya yang saya lihat, tapi memang untuk LHI-nya memang nanti belum diterbitkan. Seperti itu, Ibu. Siap Ibu. Selanjutnya kami mau bertanya masalah evaluasi internal RB. Apakah ini harus tiap tahun dilakukan? Karena saya lihat di portal RB ada inputan L, LHE ongoing dan LHE ex ante. Ah, nah, ongoing ini apakah setiap triwulannya kami mesti adakan evaluasi internal atau seperti apa, Bu? Iya, Bu. Kalau misalkan terkait internal itu dilakukan kok, Bu. Tapi setahu saya memang cukup sekali ya untuk menilai keberhasilan capaian rencana aksi, kemudian terkait output seperti itu. Itu yang dinilai dari internal RB. Jadi sebenarnya kayak sama kayak AKIP, tapi kita menilai RB-nya seperti itu. Jadi dari indeks-indeks meso sementara ini sejak berapa, kemudian terkait capaian-capaian rencana aksi itu berapa persen yang sudah dilakukan seperti itu. Itu yang dinilai oleh
tim evaluasi internal di RB itu. Seperti itu, Bu. Iya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada perangkat daerah lainnya. Ayo teman-teman perangkat daerah, ada yang ingin bertanya? Belum ada? Nah, kami butuh informasi ini, Bu, mengenai portal RB. Apakah sudah bisa kami mengakses atau sudah terbuka atau belum ya, Bu ya? Ya, setahu saya sejauh ini sebenarnya masih ditutup ya, Bu ya, karena memang untuk nilai-nilai yang terakhir 2025 kemarin belum kami terbitkan LHE-nya juga. Jadi mungkin sementara ini kita susun dulu atau review dulu saja Ibu terkait rencana aksi tadi yang sudah disahkan. Kita bisa review kembali apakah masuk intervensi-intervensi tadi. Mumpung masih ada waktu, nanti sudah jadi kan kita tinggal input seperti itu Bapak Ibu. Dan juga bisa sekalian dilakukan capaian penilaiannya Bu. Misalkan per TW ini sekalian review, sekalian dilakukan penilaian capaian per TW-nya, betul ya. Jadi apakah kegiatan ini sudah dilakukan nih per TW ini, mana yang belum, dan seperti itu. Jadi nanti pas input sekalian ngisi capaian TW-nya. Karena catatannya tadi kayaknya saya lihat portal terakhir belum banyak di input capaian capaian output-nya. Jadi biar menjadi perbaikan yang ditindaklanjuti ke depan ya terkait penginputan capaian. Oh, siap, Bu. Berikutnya izin Bu, bila ini kami mohon bantuan. eh, Sekiranya kami sudah menyelesaikan evaluasi capaian ini, bisa kami kirimkan sebelum kami masukkan ke portal, Bu. Mm. Ini maksudnya rencana aksinya ya Bu ya? Iya, ke Ibu Ya, Vina secara personal. iya maksudnya. Untuk diperiksa secara ini, Bu. Menjadikan Ibu sebagai pendamping gitu maksud saya. Iya, Bu. Yang dikirimkan ke kami rencana aksi RB tematik. Iya, Iya, oke, nggak tematik apa-apa, dan Bu. general bisa. Gimana, Bu? Eh, Tematik dan general, Bu. Tematik dan general. Oh iya, boleh, Bu. Boleh. Iya. Terima kasih, Nanti Bu. mungkin setelah di review kembali dulu ya, Bu ya, terkait apakah intervensi tadi yang sudah dimasukkan. Jadi coba di review dulu. Nanti kalau misalnya sudah fix, boleh dikirimkan. Oh, siap, Bu. Izin Bu Vina, tadi kami mengirimkan contoh PK Group kami melalui Pak Ilham dengan indikator yang sudah ada bisa dilihat tidak Bu? Beserta turunan salah satu contoh reaksi dari Baperida. Bentar ya, Bu ya. Bentar ini saya share terkait PK-nya ya, Bapak Ibu ya. Ini boleh di-share atau gimana, Bu? Maaf. Iya, ini draft. Iya, boleh di-share ya, Bu ya? Atau maksudnya menjadi Iya, diskusi. silakan Bu. Oh iya. Em, Sebenarnya overall memang sudah cukup baik ya terkait kualitasnya, Bapak Ibu ya. Mungkin terkait, nah ini mungkin terkait ya nomor satu sih Bapak Ibu ya. Tadi mungkin yang kita diskusikan bahwa di sini kan ada yang produktif dan juga berdaya saing. Nah, apakah pertumbuhan PDRB ini cukup untuk menilai sasaran produktif dan berdaya saing seperti itu? Itu mungkin bisa direview kembali. Kemudian
Nah, ini kan sebenarnya kalau yang sasaran 3 kan ada tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan akuntabel. Nah, di sini apakah sudah menggambarkan eh, tata kelola pemerintahan digital yang bersih itu dan akuntabel seperti itu. Kalau akuntabel aja kan sebenarnya ke Sakip sebenarnya ya. Nah, mungkin untuk sasarannya ini bisa disesuaikan saja, Bu, kalau misalkan mau tetap menggunakan indikator ini seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua hal ya, Bapak Ibu, mau menyesuaikan sasarannya saja atau menyesuaikan indikatornya seperti untuk memperbaiki kualitas PK. Nah, nomor 7 ini maksudnya ini indeks desa saja atau seperti apa ya? Apakah memang ada indeks desa atau misalkan ada desa mandiri atau maju seperti itu ya kalau nggak salah ya? Iya betul Bu, Hmm. indeks desa maju. Ya, nah ini mungkin bisa ditambahkan maksudnya. Nah, ini untuk nomor 6 ini bisa langsung ke indikatornya saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kesempatan kerja kan sebenarnya kalau nggak salah ada ya angka partisipasi kerja itu kan sebenarnya kayak menghitung eh, warga yang produktif untuk bisa mengakses mengakses kerja kalau nggak salah ya kalau yang angkatan kerja kesempatan kerja. Nah kalau ini kan menilai pengangguran terbuka baiknya sih langsung menurunnya tingkat pengangguran seperti itu. Jadi biar sesuai dengan sasarannya indikatornya sama seperti itu seperti yang tadi kita diskusikan. Izin Bu, misalnya ini indikator ini sudah ada di RPJMD. Nah, kalau kami mau perubahan, apakah nanti catatannya tidak runut dengan RPJMD karena agak sulit mengubah RPJMD. Mm-mm. Iya Kira-kira betul Bu. seperti apa ya Bu? Iya betul. Memang kalau di kami di Menpan ini perbaikan tuh fokus ke PK sama IKU saja Bu, nggak apa-apa. Jadi istilahnya karena kita tahu merubah Renstra RPJMD itu sulit Bapak Ibu. Jadi karena kan kita menyusun RPJMD Renstra itu kan berdasarkan pengetahuan kita saat ini dan juga perhitungan ideal kita 5 tahun ke depan ya. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu bahwa nanti oh ternyata ada saran dan kritis baru nih dari eh, lembaga terkait yang memang harus memperbaiki dan sebagainya. Nah, itu kita perbaikinya di PK dan IKU. Nah, untuk Kementerian PAN sendiri menilainya juga sama kok sama Ibu. Kita istilahnya ya bahasanya mungkin agak menutup mata RPJMD sama RP Renstra, tapi kita akan fokus ke depannya yaitu ke PK dan IKU-nya seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih, Bu. Oh iya, makasih Bu atas informasinya. Ya, Berikutnya saya ini beri kesempatan lagi kepada perangkat daerah. Ayo silahkan. itu sih, Bu, kalau diskusi dari saya terkait PK gubernur ya ini berarti ya. Nanti Iya mungkin Bu. direview kembali sasaran strategisnya, indikatornya apakah sudah spesifik dengan sasaran, jadi atau mau mempertahankan indikator atau tidak mau menambah, berarti sasarannya disesuaikan seperti itu. Itu saja kok Bu untuk review-reviewnya. Nanti kalau misalkan sudah direview diperbaiki, kalau mau dikirimkan kembali nggak apa-apa. Siap Bu. Tadi Ya, diskusinya selanjutnya mohon apa dicatat ya Bu ya tadi perangkat daerah catatannya ya. lain? Tadi yang nomor 1 berapa ini? 6. Tadi diskusinya mohon dicatat dan juga di-review, kemudian nanti didiskusikan kembali, dilakukan perbaikan mana yang setuju, nanti boleh dikirimkan. Seperti itu ya, Bu. Siap Bu. Oke. Ayo teman-teman perangkat daerah lainnya, apakah ada ingin yang bertanya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Sepertinya semua pada terdiam. Ini terdiam, semoga paham ya. Ya, baik Bu Tina, mungkin hari ini kita cukupkan dan sebelum kami tutup, saya ucapkan terima kasih pada Ibu atas materinya hari ini dan permintaan
Semoga bisa menjadi pendamping kami untuk jauh lebih baik di RB dan Sakit. Pertama Sakit, Bu. Iya. Selanjutnya saya berikan dulu sedikit arahan kepada pimpinan kami. Ibu Kabak silakan. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan penyusunan IKU lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah kita ikuti bersama dengan lancar. Atas nama Kepala Biro Organisasi, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmunya lumayan cukup. Cuman mungkin peserta belum masih berpikir untuk bertanya. Mungkin malu sesaat, tapi sesat 5 tahun. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan IKU yang lebih terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, sehingga mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Terima kasih untuk Ibu narasumber, semua peserta yang hadir pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan penyusunan indikator kinerja utama ini secara resmi kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Saya izin Terima leave. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Izin Bapak Ibu dari perangkat daerah, kegiatan hari ini sesuai undangan akan ada follow up-nya. Jadi kita akan memperbaiki indikator kinerja kita dan akan dijadikan satu dokumen Jangan lupa isi absen. dokumen yang berisi indikator kinerja seluruh perangkat daerah. Jadi kalau ada yang terlambat dari waktu yang kami tetapkan, kami sampaikan memang mohon maaf tidak ada waktu lagi bagi kalian. Jadi, terus untuk yang RB, pengampu RB, kami akan kembali mengevaluasi rencana aksi, baik itu rencana aksi yang awal beserta dengan capaiannya. Mungkin itu informasi dari kami, khusus untuk link absen akan kami share di grup masing-masing melalui ASN Digital. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk dia nih. Salam. Pendidikan ini Pak Rizky. Materinya narang. Ada yang masuk absen di Buka DWT selalu satu persatu. dia nih. Iya. Kailang kapan terakhir ini follow up-nya? Kailang.